Hero ini ada di kota kita nih. Di Bandung. Karena Bandung kadang-kadang waduh, antusiasmenya untuk masalah yang begini kenceng juga gitu. Belum kebagian kita Bang, gimana Bang? Iya, Masya Allah. Apa aja ya? Iya, bentuknya macam-macam. Dari awal Hero 1 tuh ada yang juga menyumbang dari kendaraan mobilnya, motor, sepeda, macam-macam. Sampai ada mesin kopi, emas. Pokoknya benar-benar sangat range-nya tuh luas sekali gitu San. Selama itu bermanfaat, karena bisa jadi barang yang menumpuk di rumah kita itu harta karun buat kaum muslimin yang lain. Jadi teman-teman, ya ini adalah ada wadah nih yang diwadahin sama Hero biar hisab kita makin ringan gitu ya. Makanya kita sering berpikir bahwa nambah padahal nikmat yang kita punya sekarang tuh ngeberatin hisab kita gitu loh. Selamat datang di ruang tamu Jejak Sahabat. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ba'd. Teman-teman Jejak Sahabat dimanapun berada, alhamdulillah ruang tamu hari ini, sore ini kedatangan tamu yang luar biasa. Jauh-jauh dari Jakarta, naik bus bersama teman-teman, ya naik kereta Bang ya. Masya Allah. Ada Bang Zul sebagai foundernya Hisaban Yasiro atau Hero. Masya Allah. Ahlan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Gimana Bandung Bang? Bandung selalu bikin kangen Ustaz. Terutama teman-teman Jejak Sahabat sih. Luar biasa. Teman-teman seperjuangan. Emang agak begitu emang teman-teman. Agak lain. Masya Allah. Naik bus tadi ya? Iya Ustaz. Luar biasa memang fasilitas negara kita. Alhamdulillah Allah mudahkan juga yang dulunya Bandung Jakarta harus keringetan. Sekarang setengah jam merem dikit nyampe. Alhamdulillah. Teman-teman, bukan tanpa alasan Bang Zul ada di ruang tamu hari ini. Beliau ingin menjelaskan sesuatu yang akan terjadi big event di tahun ini atau bulan ini bahkan. Di bulan ini. Hero yang ketiga ya Bang. Cuman sebelumnya kasih tahu dulu teman-teman yang memang kayaknya para sahabat ini belum tahu apa Hero itu sebenarnya. Karena yang info yang nyampe ke Ana itu Hero ini agak lain memang. Yang dijual ternyata banyak staff. Nah, tolong Bang jelasin sama teman-teman yang lain. Barakallahu fikum. Ya, Hero ini awalnya sebuah gerakan pribadi gitu ya. Pribadi dalam artian sama teman-teman gitu. Nah terus berkembang, alhamdulillah sekarang sudah menuju menjadi yayasan Ustaz, dalam proses ya. Nah jadi kita kasih nama Hero Project sesuai dengan namanya, Hisaban Yasiro Project. Project-project yang insya Allah kita berharap dengan project-project tersebut hisab kita dimudahin Ustaz. Masya Allah. Gitu, makanya tagline Hero kan jadikan perbuatan baik kebiasaan, intinya begitu. Luar biasa tuh. Insya Allah. Dan berarti di event ini value yang ditawarkan pasti Bang? Iya, alhamdulillah kita memulai, memang saat ini produk Hero tuh baru satu ya, baru satu Hero Gustaf Market 3, Hero Gustaf Market ini. Ya dari yang pertama sampai kedua, ketiga kita membawa semangat yang sama Ustaz. Semangat untuk yang pertama menyadari bahwa semua nikmat ini dari Allah dan akan dihisab gitu. Betul. Makanya kita mengajak semua teman-teman yang punya nikmat, yang punya ilmu, yang punya harta, yang punya uang, yang punya waktu dan tenaga gitu ya, untuk kita kumpul bareng-bareng, kita berbuat sesuatu untuk diri kita sih sebenarnya, dengan membantu orang lain gitu. Nah, ide Hero Gustaf Market ini berawal dari kesadaran bahwa barang-barang banyak nih di rumah numpuk nih, gitu. Bener. Akhirnya yuk kita keluarin deh, kita ajak teman-teman yang punya barang-barang yang bertumpuk, keluarin yuk. Kita keluarin bagi teman-teman yang kan orang beda-beda nih, ada yang pengen donasi, ada yang pengen jual aja gitu. Yang pengen donasi ya udah nanti kita display, kita jual gitu. Dan uangnya kita gunain untuk kebutuhan atau dakwah sosial, kurang lebih sih begitu. Nah, tentu di Hero ini kita berharap menjadi sebuah pasar yang bermanfaat bagi yang hadir maupun yang tidak hadir. Bagi yang dagang maupun yang tidak dagang gitu, dan bisa menjembatani dari yang kaya sampai yang
biasa miskin, aja. gitu sih. Oke. Ya. Berarti semua orang bisa terlibat di hero ini berarti ya? Bisa banget Sat. Dia bisa dengan mudah terlibat dengan menyumbangkan barang-barang yang nggak terpakainya, Betul. diberikan ke hero, nanti hero jual dan uangnya akan digunakan untuk dakwah sosial itu. Yang seperti yang pertama kita sumbangkan ke Palestina. Masya Allah. Yang kedua kemarin kita sumbangkan ke 10 masjid, ya. Masing-masing kurang lebih 25 juta untuk pembelian sembako sebagai modal awal kaum muslimin yang membutuhkan sebagai bekal awal Ramadan, kurang lebih gitu. Alhamdulillah. Memang kadang-kadang Bang, orang ya jiwa membelinya luar biasa nih. Apalagi kita yang gatelan ngelihat barang dikit beli, tahu-taunya udah numpuk. Betul. Memang kadang-kadang orang jadi bingung ya. Sedangkan ya secara konsep agama, hal apa yang diberikan oleh Allah sebagai nikmat itu semua bakal dihisab. Sedangkan kita lupa mengeluarkan. Taunya menambah aja. Betul. Gitu. Makanya alhamdulillah sih Anan dengarnya seneng banget ketika Hero bisa mewadahi teman-teman yang terlalu banyak staffnya di rumah, bisa dititipin. Ini bentuk barangnya bisa apa aja sih, Bang? Apa aja, Sat? Apa aja? Iya, bentuknya macam-macam. Dari awal Hero 1 tuh ada yang juga menyumbang dari kendaraan mobilnya, motor, sepeda, macam-macam. Sampai ada mesin kopi, emas. Pokoknya benar-benar sangat range-nya tuh luas sekali gitu, San. Selama itu bermanfaat, karena bisa jadi barang yang menumpuk di rumah kita itu harta karun buat kaum muslimin yang lain. Gitu, kadang kita ngelirik, sepatu bagus nih, ya kayak gitu kan ya. Kayak kita kan senangnya sepatu, Bang, gitu. Betul, ya. Berarti si orang ini bisa masukin tanpa dia harus menerima uangnya. Dan ada juga yang mungkin yang ya saya nitip jual kemudian uangnya dikasih ke saya. Begitu apa gimana sih konsepnya? Ya, kita nggak terima titip jual, Sat. Oke, gimana? Jadi kita memang membuat sebuah pasar gitu ya, seperti fair atau fest gitu ya, yang isinya booth Hero dan booth teman-teman yang lain. Gitu. Nah, booth Hero memang khusus buat barang-barang yang sifatnya donasi. Gitu, yang udah mereka berikan ke Hero jual, uangnya untuk dakwah sosial. Nah, bagi teman-teman yang pengen ngeluarin barangnya, terus mereka pengen barang itu dijual dan uangnya buat mereka, ya tafadhol, mereka sewa lapaknya gitu, kasarnya begitu sih, menjembatani. Dan kita juga, jadi di Hero itu ternyata dari pengalaman Hero 1, Hero 2, barang bekas sama barang baru itu bisa berjalan beriringan, San. Gitu. Itu dia tuh. Ya. Betul. Memang lagi musim juga sih ya, thrift gitu ya. Iya. Luar biasa nih. Jadi teman-teman, ya ini adalah ada wadah nih yang diwadahin sama Hero biar hisab kita makin ringan gitu ya. Makanya kita sering berpikir bahwa nambah padahal nikmat yang kita punya sekarang tuh ngeberatin hisab kita gitu loh. Makanya yuk mumpung ada wadahnya nih teman-teman. Nah, event terdekat nih Bang, kapan nih? Ya insya Allah event terdekat kita di 27, 28, 29 September saat di Hero Gustav Market 3. Nah, di Hero Gustav Market 3 ini kita insya Allah misinya adalah kepingin memberangkatkan para marbot dan guru ngaji untuk berangkat umroh. Masya Allah. Temanya memberangkatkan itu? Iya, temanya hadiah impian. Gitu. Kita kepengen ngasih hadiah buat mereka yang sudah banyak berjasa buat kita ya dalam kita beribadah gitu ya. Marbot masjid ya? Iya, tentu yang nanti secara ada kriterianya sih, Sat. Udah sekian tahun mengabdi, terus usianya udah 40 tahun ke atas, belum pernah umroh. Kalau Ustadz masuk marbot nggak apa-apa juga. Ustadz terdaftar di masjid mana pertanyaannya? Karena belum pernah lihat soalnya. Kita imam Bang. Iya gitu ya, benar. Imam tetap kadang-kadang ya. Masya Allah ya. Berarti hasil apa yang teman-teman di akhir bulan ini titipkan di boothnya Hero itu hasilnya buat ke apa ya, impian tadi ya? Iya, buat seluruhnya, Sat. Jadi dari seluruh aktivitas Hero, dari hasil penjualan booth, dari hasil penjualan barang donasi itu murni 100% akan digunakan untuk keperluan dakwah sosial. Masya Allah. Memang kadang-kadang dulu Bang di zaman Nabi SAW, Nabi pernah marah sama sahabat. Jadi Nabi datang ke masjid, kemudian nanya seorang ibu yang sering bersih-bersih masjid. Kemudian Nabi nanya sama sahabat, ini ibu ini kemana sih? Kemudian kata para sahabat, ya Rasulullah, dia telah wafat.
Nabi marah tuh. Kenapa ente nggak ngasih tahu ana? Akhirnya Nabi SAW sholat goib buat si ibu ini. Berarti di mata Nabi SAW ini marbot yang kita kadang-kadang pandang sebelah mata, lah tukang bersihin kaca masjid lu, atau misalnya jaim lu, jaga masjid dan sebagainya. Dia tuh punya value yang besar di sisi baginda Rasul SAW, bahwa beliau begitu menghargai orang-orang yang biasa membersihkan masjid atau berkontribusi di rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah antum punya niat yang mulia, semoga Allah istiqomahkan itu semuanya. Barakallahu fikum. Nah, Bang, nih mungkin nggak nih hero ini ada di kota kita nih. Di Bandung. Karena Bandung kadang-kadang waduh, antusiasmenya untuk masalah yang begini kenceng juga gitu. Belum kebagian kita, Bang. Gimana, Bang? Iya, Masya Allah. Ya kemarin sempat ngobrol juga sama Ustadz Maududi Hafizahullah Ta'ala ya. Intinya beliau bilang coba bikin sebuah gerakan gitu ya, sebuah program yang sifatnya nasional gitu ya. Beliau tuh udah berpikir ke sana nih. Jangan cuma localize gitu ya. Ya memang kalau kita lihat dan baca komen-komen di Hiro tuh ada yang minta Jogja bikin dong, ini bikin dong. Memang ada rencana sih Ustaz, insya Allah. Tapi intinya sih kita mungkin hanya akan memulai di sebuah daerah, selebihnya nanti tinggal teman-teman daerah yang lanjutin gitu. Iya, maksudnya supaya bisa bergerak bareng gitu. Betul, karena kalau ngandelin cuma dari Jakarta kan tentu ini pertama kemanfaatan yang ada di daerah sebaiknya digunakan untuk di daerah gitu, dikerjakan juga teman-teman daerah gitu loh, kurang lebih begitu sih, sehingga nanti mungkin Hiro bisa ada di mana-mana. Nggak harus namanya Hiro, enggak. Yang penting gerakannya, yang penting value-nya ingin ngurangin hisab, terus ngebantu orang lain, kurang lebih itu sih. Tapi kan kalau begitu Bang, antum nggak dapat apa-apa dong. Tanda petik ya. Kan ya orang sekarang kan 2024 gitu loh, udah ujung-ujungnya fulus. Gimana tuh Bang? Nanggepin itu tuh? Ya gimana ya? Kan ya alhamdulillah kalau antum misalnya niat ikhlas, jualan ide dan gratis, ahlan wa sahlan, kita senang banget. Cuman apa sih yang abang pribadi nih harapin dari nularin ide buat teman-teman yang lain gitu? Pertanyaannya nggak boleh yang gampang-gampang aja. Nah, kadang-kadang kalau sama Ustadz begitu Bang. Pertanyaannya masalah hati nih, gitu masalah. Nggak apa-apa, maksudnya biar kita sama-sama belajar loh. Kita ini di sini kadang-kadang anak pribadi juga kita merhatiin orang nih, belajar. Kadang-kadang ada ilmu yang anak bisa, ada ilmu yang anak nggak bisa. Jadi mungkin hari ini pengen belajar sama antum. Ya sebenarnya sama-sama belajar, apalagi kami Zat, gitu ya. Apalagi kami. Jadi intinya sih sebenarnya kami berkomitmen sama teman-teman bahwa ini Hiro ini harus jadi wasilah kita dalam beramal yang murni sosial, nggak ada kepentingan apa-apa. Makanya sebenarnya pertanyaan ini sulit sih, karena kami juga terus meluruskan niat San. Ya, selalu meluruskan niat sama teman-teman, selalu saling ngingetin. Betul. Terus juga karena kita juga ada ustadz-ustadz pembina kan yang selalu kita tanya, ya. Jadi insya Allah kita kepengennya memang nggak kepengen hal lain kecuali kita bantu orang, Allah bantu kita, udah gitu aja sih. Sederhana itu. Jadi aja. Jadi memang sih, nyarinya jariah ya. Insya Allah berharapnya itu sih Ustaz, gitu. Dan memang yang paling apa ya, berharga Bang, selama yang kita tahu ya, bahwa Nabi betul-betul nggak salah ketika mengatakan bahwa setiap kali anak Adam wafat itu seluruh amalnya terputus, illa bisalas, kecuali 3. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan abang nggak pelit ilmu nih. Ilmunya dibagi-bagi buat orang dan bermanfaat buat orang banyak. Yang kedua, sedekah jariah. Kita lagi kita lagi mewadahi teman-teman untuk bersedekah, untuk donasi, dan mudah-mudahan sedekah ini bisa membantu kita ketika kita butuh amal. Yang terakhir memang doa anak soleh, memang nggak ada kaitan sama Hiro. Betul. Cuman yang datang ke situ kan makan dari duit-duit halal. Mudah-mudahan jadi anak-anak yang soleh. Dan mudah-mudahan sih kita saling mendoakan bahwa niat-niat lurus kita dakwah, ana di dunia dakwah, antum di dunia sosial ini harus memang lurus niat karena Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ibadah yang harus setiap hari diperbaharui adalah ikhlas. Gak menutup kemungkinan ustadz aja kadang-kadang kegojek sama dunia Bang. Itu jujur aja, karena memang hati kita ini lemah. Kadang-kadang subhat masuk dan lain sebagainya. Intinya jangan lupa doa sama Allah. Minta hati kita ini
tegakkan dalam syariat. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW tatkala masuk ke rumah salah satu istrinya selalu berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Bang, ini kan Hero nih kalau orang awam ngelihatnya ya nggak jauh beda sama face-face yang lain. Kayak ada event-event yang lain gitu ya, yang dalam tanda petik ya jualan gitu loh. Apa sih yang membedain Hero sama yang lain? Ya, ya pertama kalau dibilang sama pasar. Yang kedua mungkin ada semangat yang sedikit ada perbedaan nih gitu ya. Pertama semangatnya Hero kan pertama lebih memfasilitasi untuk sedekah gitu ya. Jadi barang-barang orang kaya ini dikumpulin. Kan nggak bisa nih saat kalau barang-barang dari orang kaya, dari orang-orang yang punya faidah ini banyak terus langsung dikasih ke orang yang di bawah yang miskin kasar gitu ya. Betul. Belum tentu cocok. Betul. Tapi kalau udah dirubah jadi uang kan lebih mudah untuk manfaatnya. Mereka bisa lebih prioritas untuk kebutuhan apa gitu kan, itu satu. Terus yang kedua, tentu Hero secara pasar range-nya lebih atas sampai bawah sih gitu. Karena biasanya di event-event Hero itu teman-teman yang memberikan barang-barang ini biasanya hadir juga. Terus yang menengah hadir juga untuk membeli gitu kan. Jadi kita bisa ketemu tuh di sana tuh. Nah, dan secara marketnya juga lebih menengah ke bawah sih, Ustaz. Karena kita ngelihat untuk market UMKM menengah ke atas nih yang sudah ada di fair-fair yang ini sudah banyak yang mengerjakan itu. Kita lebih menggarap pasar yang menengah ke bawah. Kita lebih ingin memfasilitasi teman-teman yang mungkin secara budget gak cukup untuk ikut fest-fest yang ini gitu. Nah, bisa ikut di sini di Hero gitu ya, dengan beragam macam pola sih. Ada yang consignment, ada yang sharing booth gitu kan, ada yang pre-love. Intinya secara pasar lebih di bawahnya lah secara segmennya gitu sih. Dan kita jujur kita nggak bersaing, kita melengkapi gitu loh. Bahkan kan kemarin terakhir kita kerjasama dengan MLF musim Live Fest. Kita diberikan kepercayaan untuk mengelola area sebanyak 300 meter persegi, diberikan secara cuma-cuma gratis gitu ya, diberikan kepercayaan itu untuk dikelola, untuk silahkan bantu kaum muslimin yang nggak bisa ikut di event booth MLF-nya. Terus yang kedua silakan digunakan untuk mensupport misi hadiah impian memberangkatkan para merbot umroh. Jadi kemarin kita bikin Hero District di MLF. Itu kolaborasi dakwahnya MLF dan Hero. Jadi intinya kita lebih mewarnai, melengkapi. Enggak. Kita terbuka banget dengan siapapun untuk bisa kerjasama selama memang secara kerjasamanya itu tidak melanggar syariat, bukan melanggar ideologi kami, tidak melanggar syariat lah, intinya begitu aja. Selama itu nggak melanggar, sok aja jalan bareng gitu sih, gitu sih. Gak ada saing-saingan ya, khusus saling melengkapi ya. Insya Allah. Masya Allah, barakallahu fikum. Ngomongin 27, 28, 29 September ini, kenapa harus hadir Bang di Hero yang sekarang? Ya karena insya Allah di sana tuh bagi teman-teman yang membutuhkan barang-barang ya yang memang punya kebutuhan ya, bukan punya keinginan ya, punya kebutuhan. Terus dengan harga yang relatif sangat murah, bisa mendapatkan barang-barang itu gitu. Bisa kondangan tadi. Bisa, iya barangnya cocok dipakai kondangan masih zen gitu ya. Masih zen ya. Terus bagi teman-teman yang punya brand gitu ya, yang UMKM yang mungkin pingin juga tampil brandnya, insya Allah juga bisa tampil di Hero dengan biaya yang bisa dibilang relatif lebih murah gitu kan. Dan bagi teman-teman yang punya dead stock atau defect stock gitu ya, kita udah beberapa kali jalanin di Hero 1 dan 2, alhamdulillah barang-barang defect stock dan dead stock ini di Hero laku ya? Alhamdulillah bisa keluar gitu. Jadi dan selain itu juga kita bisa kan kalau Hero Gusta Market ini kan 3B nih. Apa tuh? Beramal, belanja, belajar gitu. Maksudnya dengan datang ke Hero insya Allah dengan datang menjadi tamu, belanja di sana atau menjadi bagian tenan, itu udah termasuk beramal tuh. Karena dari uang yang kalian belanjakan di Hero sepenuhnya 100% akan digunain untuk dakwah sosial. Gitu, satu. Terus yang kedua belanja barang-barang murah-murah nih insya Allah di Hero gitu kan. Datang kayaknya. Jangan datang saat bawa temen. Terus yang ketiga
kita bisa belajar lah. Oke. Ya, kita belajar, kita bisa menikmati indahnya syariat Islam ya, walaupun ada di dalam pasar, kita coba untuk terapin. Terus indahnya menyambung ukhuwah, dan juga tentu di Hero juga ada nasihat guru. Oh, Masya Allah, ada yang kajian ya? Ada pagi hari tapi Pagi-paginya, jadi nggak ngerusak waktu jualan itu kan ya? Nggak biasa. Aman ya? Biasa kita bikin pagi sebelum pasar mulai. Kita kajian dulu nih para tenan, terus para tamu-tamu yang sudah datang. Nah, di Hero kan memang tamu-tamu datang awal biasanya, karena banyak barang pre-love yang bagus-bagus. Kalau dia datang siang habis. Oh, otomatis emang. Jadi kajian di situ, jadi kajian dulu, baru habis itu baru buka pasar, dan terus selanjutnya sebenarnya kajiannya nggak panjang, cuma 30 menitan aja sih, lebih ke nasihat aja, motivasi. Terus yang kedua pada saat bada asar, habis sholat asar langsung. Gitu, jadi nggak ngumpulin orang di luar daripada itu, kurang lebih begitu aja sih. Boleh di-spill nggak ustadznya siapa? Insya Allah ada Ustadz Tahsil ya, ada Ustadz Muhammad Khalid Syar'i, ada Ustadz Ahmad Bazer, ada Ustadz Ega Abu Fat, Ustadz Hamdi. Teman kita itu. Iya, dan para asatidzah lain insya Allah. Alhamdulillah. Lebih begitu. Kalau mau datang Bang, datang aja atau ada apa nih, ritual apa nih yang perlu kalau mau datang ke event Hero nih? Kalau mau datang bisa pahala standar, bisa pahala racing, Sat. Ada pahala racing. pahala full option. Masa kalau standar datang belanja pahalanya standar. Oke. Kalau pahala full option datang bawa barang yang sudah yang bagus dan bermanfaat, nggak kepake, bawa masukin ke Dropbox di Hero. Habis itu belanja double deh. Udah clear itu ya? Racing itu full option saat itu pahalanya gitu. Jadi datang ke pasar bawa barang sendiri. Bawa di sana ada dropnya. Simpen di sana, ganti yang baru. Itu kita bukan ada ngomong lu sana. Ya aneh ngomong emang. Tapi memang kadang-kadang orang lupa Bang. Keluar satu ya masuk satu keluar satu. Harusnya begitu kan. Kalau bisa masuk satu keluar dua. Biar tadi hisaban yasiro itu poin kita dapat bahwa jangan numpuk harta deh. Kalau udah nggak kepake udah keluarin. Mungkin di belahan dunia sana ada barang yang kita nggak kepake, mereka kepake. Tapi nggak apa-apa kan kalau kita belanja lagi. Misal barang kita keluarin satu nih, terus kita ganti dengan satu lagi. Memang barang itu kita pakai, emang kita perluin buat. Nggak ada masalah kan? Kayak orang berpikirnya lah kenapa ente pakai misalnya barang branded misalnya, yang merek gitu loh, yang orang anggap ini fancy dan lain sebagainya. Lah kalau tujuannya memang sekali ini memang kuat, kemudian nggak menumpuk harta, nggak koleksi, kenapa enggak gitu. Jadi stigmanya kalau punya branded boros, padahal enggak juga. Kadang-kadang yang lokal Bang, waduh sekali pakai jebol gitu loh. Jadi nggak ada masalah itu nggak ada masalah. Justru Nabi SAW pernah ditanya tentang sombong kan, kiber. Ya Rasulullah, gimana kalau ada orang yang pakai sendal bagus, pakaian bagus, kendaraannya bagus, apakah itu sombong? Lah, Nabi bilang enggak. Allahul Jamil yuhibbul jamal. Allah ini indah, mencintai keindahan. Makanya Nabi bilang sombong itu batrul haq wa ghamtun nas. Yang salah, ente sombong tuh ente pakai branded, nyepelin orang yang pakai lokal, itu sih Bang poinnya. Tapi kan di Hero ini anak ngelihatnya nggak ada timpang tuh. Mana branded, mana lokal, semuanya murah, intinya begitu. Salah. Luar biasa. Bang, program selama 3 hari ini, 3 hari kan lama banget nih. Lumayan. Di berarti 27, 28, 29 tuh ada apa aja sih yang ditawarin sama Hero buat teman-teman yang katanya kan ini kita beda nih. Ditawarin apa nih teman-teman yang datang? Ya, yang pertama kita kan juga beberapa kali ikut fest-fest ya. Kan memang pengalaman ikut bazar-bazar 3 hari nonstop ini benar-benar sangat menyita tenaga khususnya bagi teman-teman yang jaga booth Iya benar. Gitu ya. Nah di Hero nih untuk yang Hero 3 besok insya Allah kita memang buka tutup lebih awal. Kenapa tuh? Karena kita hanya buka jam dari pagi itu sekitar jam 8 sampai jam 7 aja terakhir sudah. 7 malam. 7 malam nggak sampai biasanya sampai jam 9. Besok kita buka jam 7 karena yang pertama kenapa sampai jam 7? Ya kalaupun sampai jam maghrib atau jam 6 juga kena macetnya juga. Jadi sambil nunggu itu juga. Terus yang kedua adalah kita cobalah untuk lebih mendekati apa yang diperintahin gitu loh. Pagi untuk cari karunia-Nya, malam istirahat. Ya, betul. Ya karena diantara yang jaga booth juga akhwat banyak. Karena kalau kita tutup jam 9,
belum beresnya lagi jam Bisa 10 lebih tuh malam bisa lagi. baru keluar dari area gitu. Jadi kita bikin lebih awal, itu satu. Terus yang kedua, insya Allah di sana selain ada bazar barang-barang pre-love, barang-barang donasi, ya juga barang-barang pre-love yang non donasi juga banyak di sana. Terus barang-barang baru juga banyak yang di fake stock ataupun dead stock ya, ataupun murni brand new inbox kasarnya gitu. Kita juga di sana ada program kayak seperti bagi teman-teman yang punya ilmu mendonasikan ilmunya dengan workshop. Ya mengisi workshop usaha, workshop bisnis yang gitu ya, bisa membantu kaum muslimin lah dengan ilmu-ilmunya. Terus juga ada area repair saat ini kan semangatnya Hero kan meringankan hisab ya. Jadi barang-barang yang masih bisa kita perbaikin deh daripada beli baru gitu ya. Jadi kayak repair celana, gamis, baju ya, sepatu atau jam tangan mungkin seperti itu, kurang lebih seperti itu. Terus juga ada area anak-anak dan juga ada aktivasi-aktivasi lain saat insyaallah di sana di dalam gitu. Gokil juga nih, pasar di dalamnya ada tukang repair ya. Iya, biasanya kan pengen laku Bang, sekarang disediain repair. Ya kita mah datang ngasol sepatu doang kayaknya di sana ya. Masya Allah. Terus Bang, ayo dong ajak teman-teman biar datang ke event Hero di Bintaro ini Bang. Fadol Bang. Iya, Masya Allah. Ini biasanya kita mau bikin di selatan Zat. Nah kali ini yang ketiga nih kita agak minggir nih ke Bintaro gitu. Jadi kita mengajak teman-teman nih khususnya dimanapun berada untuk yuk sama-sama kita berangkatin para marbot dan guru ngaji. Caranya gampang. Antum hanya cukup mengeluarkan barang-barang yang sudah nggak antum pakai tapi yang bermanfaat, kirim ke Hero. Ya nanti Hero bantu untuk jual dan hasilnya untuk hal tersebut. Terus yang kedua mengajak teman-teman untuk ikut gitu ya, membangun pasar ini sehingga kebermanfaatan kaum muslimin satu sama lain ini bisa lebih baik dan dirasakan, karena kita kepengen berkumpulnya kaum muslimin di satu tempat itu harus jadi sesuatu nih gitu. Jangan cuma hanya sekedar jual beli doang, tapi berkumpul bisa menambah rasa cinta, bisa nambah giroh gitu kan, bisa nambah iman, kurang lebih itu sih. Luar biasa. Bro, ada pesan Nabi SAW, mandala ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Ente gak berangkat umroh, gak berangkat ke tanah suci capek-capek naik pesawat 9 jam, tapi pahalanya dapet Bang, dengan ikutan di donasi Hero ngeberangkatin marbot untuk umroh. Mudah-mudahan Allah lancarkan kita semua ya Bang. Amin. Barakallahu fiikum. Terakhir nih Bang, apa sih goal terbesar dari Hero sendiri? Surga Sat. Iya sih bener. Kita juga sama goal terbesar. Cuman dari kumpulan-kumpulan event ini ujung gedenya tuh apa sih? Ya, kita juga nggak nyangka bisa sampai saat ini Sat. Jujur mungkin teman-teman yang sudah bermain di dunia thrifting gitu ya, di dunia barang-barang bekas ngumpulin tahu capeknya, rumitnya ngajak orang untuk kalau dia kan mungkin beli ya. Kalau kita kan ngajak orang untuk sedekah. Gitu, ngajak orang untuk sedekah lebih sulit lagi daripada beli gitu. Karena berharap benar-benar Allah ngetuk mereka, terus mereka ngeluarin barangnya. Terus setiap orang punya standar kualitasnya barang masing-masing. Benar. Gitu. Kadang-kadang menurut kita yang bagus ini, yang menurut dia ini gitu. Benar. Dan kita nggak bisa juga nolak itu Sat, karena bisa jadi itu barang terbagus memang yang dia milikin gitu. Cuma memang pada saat barang itu sampai ke kita, ini nggak masuk kriteria nih gitu. Ini karena nggak layak lah buat dikasih ke orang gitu, kasarnya quote and quote seperti itu. Nggak membahagiakan lah kalau kita kasih ke orang gitu, kurang lebih begitu sih. Nah itu jadi tantangan sebenarnya ya. Dan alhamdulillah kita juga nggak nyangka bisa sampai sejauh ini. Allah mudahin pelan-pelan, Allah mudahin ya perjalanannya pelan-pelan, karena memang kita ngeyakinin bahwa tugas kita nih cuma nyampein aja nih gitu. Kita termasuk ke Jejak Sahabat sini ke Bandung jauh-jauh kan juga dalam rangka itu. Bener. Dalam rangka kepengen nyebarin pesan ini gitu, saat nyampein gitu kan. Betul. Nanti biar Allah yang nyampein deh ke pintu-pintu media sosial masing-masing gitu kan. Nah selebihnya kita hanya kepengen gerakan ini tumbuh ya, kesadaran
berbagi ini semakin meningkat. Terus yang paling penting adalah banyaknya kaum muslimin ini bermanfaat bagi muslimin yang lain saat gitu. Karena kan sedekah ini kan sebenarnya ya secara konsep kan kalau semua mempunyai kesadaran untuk bersedekah, insya Allah kemiskinan ini bisa dibilang otomatis sangat terangkat sekali gitu Ustadz gitu. Ana tadi setuju Bang, quote by quote ya. Ada kadang barang yang kita gak butuh di another universe nih orang butuh nih barang ini. Ya cuman kadang-kadang orang bingung gak ada wadahnya. Betul, nah, makanya cepet-cepet di Bandung kayaknya. Iya, tadi juga Ustaz nanya kan, hero apalagi nih yang ya pengen punya apa lagi? Ya jangka panjangnya banyak sih, tapi jangka yang menengah ini kita sebenarnya juga kepengen punya satu tempat yang agak besar, bisa dibilang gudang lah gitu ya. Iya. Karena memang barang-barang yang datang ke Hero nih jumlahnya banyak Ustaz. Masya Allah. Ya hingga kita butuh tempat untuk menyimpan barang tersebut. Betul. Sekaligus dengan harapan bisa juga mendisplay. Jadi bisa dibilang tuh Hero punya toko yang buka tiap hari deh gitu. Cakep. Iya, jadi karena barang-barang di Hero tuh 10.000, 20.000 itu udah bisa dapat barang. Barang bagus ya. Dia bisa buat kondangan, Stan. Masya Allah. Sama brand-brand gede kayaknya yang iya, masuk banyak, juga. banyak, Masya Allah kita. Bener. Ya kita pengen punya tempat yang kita bisa jadi markas. Di sana kita juga bisa mengelola barang-barang tersebut. Terus kaum muslimin juga tahu kalau seandainya punya barang-barang bermanfaat yang dia tidak pakai, pengen didonasikan kemana tempatnya udah tahu. Itu sih, itu salah satu mimpi Hero selanjutnya sih, Ustaz gitu. Bang, 27, 28, 29T tempatnya di mana sih? Omotesando. Hah? Omotesando Mall, Bintaro. Bintaro. Iya. Oh, agak jauh ya dari kita. Tapi sekarang bisa diakses pakai itu ya? Jauh tuh soal jarak, bukan soal hati. Beda kalau hati. Iya. Kalau hati dekat nyampe sana. Touring dah kita kesana touring dah. Siapin motor langsung. Siapin motor insyaallah. Jazakallahu khairan, Bang. Waktunya, informasinya, motivasinya betul-betul menginspirasi saya di sore kali ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi kebaikan kita semua ini Allah maksimalkan istiqomahnya ke kita. Biar kita makin giat, makin bulat niatnya, betul-betul ini sosial dakwah. Karena ada yang gak seneng Bang. Ketika kita beramal soleh, ketika kita niat ikhlas karena Allah, ada makhluk yang paling gak seneng, namanya setan. Ini setan nyari celah kita, gimana caranya buat belokin niat baik kita. Ya. Bapak kita aja dibelokin dari surga, apalagi kita. Makanya saran Ana memang cari teman-teman yang satu frekuensi tentunya. Kemudian yang bisa saling support tatkala ada orang yang mau belok satu, kita belokin lurusin lagi gitu. Karena kita ini manusia yang lemah, butuh manusia yang lain. Kemudian kita sangat butuh dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi saya juga ngutip bahwa wow, betul-betul Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Dan memang hidup ini kalau nggak ada manfaatnya mending nggak hidup aja gitu loh. Berat banget. Berat banget memang. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala sehatkan kita semua. Amin. Buat niat-niat baik ini bisa terlaksana. Jazakallahu khairan Bang atas waktunya. Teman-teman, hari ini kita tutupkan sekian saja ruang tamu Jejak Sahabat. Semoga di kemudian hari kita diperlukan lagi dengan tamu-tamu yang lebih luar biasa. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.